Perkenalkan, nama saya Zulfa Vera Hardianti Putri. Saya seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perlindungan hukum para pihak eksekusi objek jaminan fidusia. Untuk memastikan adanya perlindungan hukum bagi kreditur pada perjanjian jaminan fidusia, perlu dipahami tentang jaminan fidusia, benda jaminan fidusia, dan latar belakang timbulnya perjanjian jaminan fidusia. Upaya perlindungan hukum kreditur pada perjanjian jaminan fidusia harus memenuhi syarat yang ditentukan pada pasal 6 dan pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Akan tetapi, perlindungan tersebut masih dianggap lemah karena tidak diimbangi dengan ketegasan dalam eksekusi jaminan fidusia. Pada akhirnya, untuk mempertegas perlindungan hukum kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia, perlu diimbangi dengan pembentukan lembaga eksekusi jaminan dan sosialisasi tentang pelaksanaan fidusia. Apabila antara pihak kreditur dan debitur dalam perjanjian utang piutangnya memakai jaminan fidusia yang objeknya adalah kendaraan bermotor roda 2, namun hak milik dari objek yang dijadikan jaminan tersebut telah berpindah tangan ke tangan kreditur sebagai penerima fidusia. Kendati benda yang dijaminkan masih berada di bawah kekuasaan debitur selaku pemberi fidusia. Saat hak milik atas benda yang dijaminkan telah berpindah tangan kepada penerima fidusia, maka dapat diartikan bahwa penerima fidusia juga memiliki hak untuk menjaminkan benda yang dijaminkan tersebut kepada pihak lainnya dalam suatu perjanjian pinjaman yang lain di luar daripada perjanjian penjaminan sebelumnya. Sehingga dalam hal ini penerima fidusia dianggap bertindak sebagai debitur dalam perjanjian penjaminan yang lainnya. Apabila debitur atau pemberi fidusia telah menunaikan kewajibannya dengan melunasi utangnya kepada kreditur atau penerima fidusia dan telah tiba waktu untuk kreditur mengembalikan benda yang dijaminkan, sedangkan benda tersebut masih berstatus sebagai objek jaminan dalam perjanjian penjaminan lainnya, maka akan timbul permasalahan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemberi fidusia tersebut. Selanjutnya, rumusan masalah. Pertama, bagaimana pelindungan hukum bagi kreditur pada perjanjian jaminan fidusia. Kedua, bagaimana perlindungan hukum terhadap pemberi fidusia atas jaminan fidusia yang dijaminkan oleh penerima fidusia kepada pihak ketiga melalui perjanjian jaminan fidusia. Pertama, saya akan membahas tentang perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian fidusia. Jaminan fidusia harus didaftarkan seperti yang diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dengan adanya pendaftaran tersebut, Undang-Undang Jaminan Fidusia memenuhi asas publitas yang merupakan salah satu asas utama hukum jaminan kebendaan. Ketentuan tersebut dibuat dengan tujuan bahwa benda yang dijadikan objek benar-benar merupakan barang kepunyaan debitur atau pemberi fidusia, sehingga kalau ada pihak lain yang hendak mengklaim benda tersebut, ia dapat mengetahuinya melalui pengumuman tersebut. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia di lingkup tugas Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, di mana untuk pertama kalinya kantor tersebut didirikan dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Perlindungan hukum dan kepentingan kreditur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat dilihat pada pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalian atas benda tersebut. Kecuali pengalian atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Ketentuan menegaskan bahwa jaminan fidusia mempunyai sifat kebendaan dan berlaku terhadapnya asas do it this with, kecuali pengalian atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Perlindungan yang sama juga dapat dilihat dalam pasal 23 ayat 2. Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dan penerima fidusia. Sanksi terhadap ketentuan di atas adalah pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Setiap orang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberi keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh satu pihak
tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan denda paling sedikit 10 juta rupiah dan paling banyak 100 juta rupiah. Atas segala tindakan dan kelalaian pemberi fidusia, penerima fidusia berdasarkan karena kelalaian tersebut tidak bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia, baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan atau pengalian benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perlindungan hukum pemberi fidusia atas jaminan fidusia yang dijaminkan penerima fidusia kepada pihak ketiga melalui jaminan fidusia. Disebutkan dalam pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa jaminan fidusia merupakan suatu ketentuan bersyarat untuk melaksanakan eksekusi terhadap jaminan fidusia, karena ketentuan tersebut baru berlaku bila mana pemberi fidusia atau debitur cedera janji. Kemudian dalam ketentuan pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan ketentuan dengan melarang pemberi fidusia untuk melakukan fidusia ulang atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia. Pada pasal 23 ayat 2 yang berbunyi bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali yang terlebih dahulu mendapat persetujuan dari penerima fidusia terhadap aturan tentang pengaturan mengenai nasabah yang tidak diperbolehkan untuk melakukan pengalihan, penggadaian, dan atau melakukan penyewaan yang ada di dalam pasal 23 ayat 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disebutkan sebelumnya, semakin menegaskan bahwa debitur sebagai pemberi fidusia dilarang untuk menjaminkan kembali objek yang telah menjadi jaminan fidusia. Jika perampasan benda jaminan fidusia oleh negara menyebabkan beralihnya penguasaan benda fidusia, dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak mengatur secara rinci mengenai kewajiban debitur dalam hal objek jaminan fidusia dirampas negara. Namun, di sisi lain dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia secara tertulis belum terdapat aturan yang menegaskan penerima debitur dilarang atau tidak dilarang untuk menjaminkan objek jaminan fidusia yang telah ada padanya. Secara tersirat dapat ditafsirkan bahwa jaminan fidusia hanya dapat dieksekusi oleh penerima fidusia melalui mekanisme sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Kreditur selaku penerima fidusia tidak dapat serta-merta dapat menjaminkan ulang benda jaminan fidusia dalam suatu perjanjian fidusia yang lainnya. Hal ini dikarenakan benda yang telah menjadi objek jaminan tersebut tidak dapat dimiliki sepenuhnya, meskipun kreditur berposisi sebagai penerima fidusia. Sehingga dalam hal ini objek jaminan fidusia bukanlah kepemilikan yang sebenarnya dari debitur, karena kreditur melainkan atas jaminan di mana objek jaminan tersebut hanya untuk memberikan rasa aman oleh debitur kepada kreditur atas utang yang dipinjamkannya, sehingga dalam hal yang tidak mungkin akan adanya penjaminan ulang atas suatu objek fidusia yang sudah didaftarkan. Apabila dilihat dari sudut pandang lainnya, jaminan fidusia hanya dapat dieksekusi ketika debitur terbukti wan prestasi dengan tidak menunaikan pembayaran utang yang telah jatuh tempo kepada kreditur. Perjanjian fidusia merupakan aksesoris pada perikatan pokoknya, dalam artian perikatan yang sepenuhnya dijamin melalui jaminan fidusia. Maka dengan demikian terdapat suatu konsekuensi bahwa benda jaminan tidak dapat dialihkan tanpa adanya kesempatan untuk mengalihkan dalam perikatan pokoknya. Secara tidak langsung berakibat bahwa benda jaminan yang dimaksud turut beralih. Dengan kata lain, meski kreditur telah menjadi pemilik atas benda yang dijaminkan, tetap kewenangan atas benda tersebut sangatlah terbatas. Hak kebendaan kreditur atas benda jaminan dengan suatu perjanjian obligatoir, sebab sebagai kreditur atau dalam hal ini penerima fidusia tidak diperkenalkan untuk menjual, menggadaikan lagi, menukarkan, bahkan tidak diperkenalkan untuk memakai objek jaminan.
Pembatasan tersebut sesungguhnya dimaksud untuk menegaskan bahwa penyerahan hak milik dari debitur kepada kreditur hanya sebagai jaminan saja, sehingga apabila debitur telah melunasi utangnya pada kreditur, maka benda yang dijaminkan wajib untuk dikembalikan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kesimpulan. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur dalam suatu perjanjian jaminan fidusia, lahir pembuatan akta pembebanan jaminan fidusia yang dibuat secara notaril dan terus dipertegas dengan pendaftaran dari akte perjanjian tersebut. Undang-Undang Jaminan Fidusia telah berupaya memberikan suatu teknis perlindungan bagi kepentingan kreditur, hanya disayangkan sistem tidak dapat diaplikasikan dengan menegaskan secara konkret dalam suatu sistem pelaksanaan perlindungan melalui eksekusi terhadap jaminan fidusia, yang pada akhirnya memberikan pilihan bagi kreditur untuk menempuh jalan damai yang berarti memberikan tambahan biaya lain, dan memberikan apresiasi yang buruk dan tidak maksimal menyangkut perlindungan hukum bagi kreditur. Adapun kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur pada suatu perjanjian perdamaian antara lain disebabkan baik oleh peraturan Undang-Undang Jaminan Fidusia yang memberikan posisi lemah bagi kreditur seperti tidak adanya ketegasan dalam eksekusi menyangkut pelaksanaan eksekusi. Padahal objek jaminan fidusia menyangkut benda bergerak yang perpindahannya sangat cepat sehingga rawan terjadi penggelapan. Selain itu, sering dalam waktu suatu perjanjian jaminan fidusia tidak adanya penegasan perlu adanya pengawasan oleh penerima fidusia terhadap benda jaminan fidusia yang dikuasai oleh debitur. Pengaturan fidusia di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Undang-undang tersebut menjadi landasan yuridis dari terlaksananya penjaminan kebendaan melalui fidusia di Indonesia. Telah diatur pula mekanisme pendaftaran fidusia, sehingga tata cara untuk melaksanakan eksekusi atas jaminan fidusia tersebut dan jangka waktu atas jaminan fidusia mengikuti jangka waktu dari perjanjian pokoknya. Undang-Undang Jaminan Fidusia secara tegas melarang debitur atau pemberi fidusia untuk menjaminkan kembali objek yang telah dijaminkan. Tetapi dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia tidak diatur secara tertulis. Kreditur atau penerima fidusia dilarang atau tidak dilarang untuk menjaminkan kembali objek yang berada padanya. Berdasarkan pada asas pendakwaan memberikan pemahaman bahwa penerima fidusia tidak serta-merta dapat menjaminkan ulang benda jaminan fidusia dalam suatu perjanjian penjamin fidusia lainnya karena benda yang telah menjadi objek jaminan tersebut tidak dapat dimiliki sepenuhnya meskipun kreditur berposisi sebagai penerima fidusia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.